Baik, Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Siliwangi, Bapak Profesor Dr. Engineering Haji Arifin. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Haji Husni Mubarok STPMT. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Haji Acep Irham Gufroni Eskom MN. Yang kami hormati Ketua Jurusan Teknik Sipil atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Jurusan Teknik Elektro. Yang kami hormati Ketua Jurusan Teknik Informatika. Yang kami hormati seluruh dosen Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Yang kami hormati Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Yang kami hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika, serta yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul walaupun secara terbatas, secara hybrid, pada rangka acara Kopi Break 2021 dengan tema menuju teknik yang bersinergis. Pada hari ini, Rabu 20 November 2021. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Elisri Nur Aini sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada acara Kopi Break Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik pada pagi hari ini. Di sini saya akan menyampaikan rangkaian acara terlebih dahulu yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sesi dokumentasi dan juga penandatangan BAST, dilanjut dengan dokumentasi dan penutup. Untuk mengawali jalannya acara, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga rangkaian acara demi acara dapat kita lalui dengan lancar. Hadirin yang kami hormati, acara Kopi Break ini merupakan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi, Departemen Kastrad, yang bertemakan menuju teknik yang bersinergis. Maksud dari diselenggarakannya acara Kopi Break ini yaitu bertujuan untuk menyalurkan ataupun menyampaikan aspirasi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi dan juga untuk mendapatkan solusi dari permasalahan di anak tersebut demi kemajuan Fakultas Teknik tercinta ini. Untuk mekanisme acara diskusi pada pagi hari ini, nantinya akan ada sesi tanya jawab dan juga demi ketertiban acara ini, bagi audien yang akan bertanya dan juga menyampaikan aspirasinya, silakan bagi yang offline untuk instruksi terlebih dahulu dan setelah diizinkan oleh saya selaku moderator, silakan untuk memperkenalkan diri dan juga
bertanya ataupun menyampaikan aspirasinya. Dan juga bagi rekan-rekan mahasiswa umum di Zoom, di online, silahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya bila ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi. Oke, baik. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja mulai diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, silahkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasinya dimulai dari sekarang. Silakan kepada Bang Adin Elnatan Marpaung selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, tes. Ya, dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik melaksanakan kuesioner yang memang ada beberapa topik bahasan, tapi yang ingin saya pertanyakan di saat ini mungkin apa ya, di permasalahan PTMT. Nah, mungkin PTMT itu kan perkuliahan tatap muka terbatas ya, Pak. Nah, PTMT adalah solusi alternatif yang ditempuh oleh Kemenristekdikbud menanggapi aspirasi masyarakat dan orang tua siswa yang mengeluh terkait PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang membuat anak semakin menurun kualitas pendidikannya. Dan Pak Nadiem Makarim sesuai arahan Pak Presiden Joko Widodo memberikan respon cepat dan memberikan lampu hijau bagi pelaksanaan PTMT. Nah, berdasarkan aturan PPKM terbaru, pembelajaran tatap muka terbatas PTMT dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1 sampai 3. Sementara itu, satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4 tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan tadi setelah saya cek, Tasikmalaya pada detik tadi mungkin ya, ini di PTMT level 3. Jadi PPKM level 3. Jadi menurut saya pribadi PTMT ini masih bisa dilaksanakan di Kota Tasik. Dan hasil evaluasi pemerintah pusat melalui Pemprov Jabar Kota Tasikmalaya masih menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3. Hal ini membuktikan bahwasanya untuk satuan pendidikan di Tasikmalaya sudah cukup mumpuni untuk melakukan PTMT. Sudah hampir 2 tahun kita melaksanakan perkuliahan secara daring atau dalam jaringan. Karena perkuliahan daring ini banyak mahasiswa yang mengeluh terkait perkuliahan daring dikarenakan kurang efektif. Dilihat dari kuesioner yang telah dibuat oleh kami, bahwasanya banyak mahasiswa yang mengalami kendala diantaranya berupa sinyal yang jelek, device yang tidak mendukung, kuota mudah habis, dan juga karena memang di rumah dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang memecah konsentrasi dari mahasiswa itu sendiri. Nah, hal lainnya juga disebabkan oleh kurangnya interaktif antara dosen dan mahasiswa. Dan data kuesioner yang kami ambil, banyak mahasiswa yang ingin melakukan PTMT. Dan mayoritas mahasiswa teknik sanggup untuk persyaratan PTMT yang mungkin akan diberikan oleh pihak fakultas kepada mahasiswanya. Nah, pertanyaan dari saya mungkin apa ya? Apakah ada tindakan lanjut dari Fakultas Teknik untuk menindaklanjuti perihal PTMT ini? Karena persyaratan untuk melaksanakan PTMT sudah dipenuhi dan dari pihak universitas pun sudah mengeluarkan surat edaran tentang PTMT. Nah, mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih, Pak.
Ya mungkin bisa langsung dijawab saja. Ada ya? Oh, ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua Jurusan Teknik Sipil, kemudian Pak Elektro, Sekretaris Jurusan Teknik Sipil, kemudian koordinator tata usaha, kemudian adik mahasiswa yang thank you for dari organisasi kemahasiswaan ya, dari I want to ask BRM how ada ya. if the student now the Juga problem dari have himpunan to mahasiswa ada because a lot of yang activity saya banggakan. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi atas karunia-Nya hari ini kita ya bisa bersilaturahmi ya, bisa bertemu, bertatap muka bagi yang ada di ruang ini, kemudian bertatap maya bagi mahasiswa yang ada di layar ya di sana. Di sana ya alhamdulillah kita sekarang semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya bisa bertemu bertatap muka di ruangan ini dan bertatap muka di tempat yang izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal yang terkait tadi aspirasi ya, mungkin pertanyaan. Saya minta izin ke Pak Bodi Pak Elektro bahwa untuk pelaksanaan terkait dengan pertanyaan tadi ya. Jadi yang pertama berarti kita kan sekarang sedang musim ya masih pandemi lah, meskipun sekarang sudah agak longgar begitu ya dengan ada PPKM begitu. Nah, sebagai pimpinan fakultas tentu saya juga kan melaksanakan kegiatan rapat dan sebagainya di rektorat ya, di pimpinan universitas terkait untuk kegiatan pembelajaran ini ya yang sekarang dilaksanakan secara daring gitu, yang sedang yang kondisi sekarang. Ya, melihat dari peraturan ya, termasuk juga wisuda kemarin kita sudah bahas ya, bahwa wisuda itu bisa dilaksanakan secara luring ya. Jadi dengan protokol kesehatan ketat begitu ya, seperti itu. Ya. Pertama dulu merujuk kepada aturan-aturan yang terkait ya tentang kelonggaran pelaksanaan kegiatan akademik yang terkait dengan pembelajaran atau yang lainnya, itu peraturan yang menyangkut atau mengatur tentang itu ya dari protokol kesehatan yang peraturan kesehatan. Yang pertama itu adalah peraturan menteri ya, menteri kan sudah membolehkan untuk itu dan menyerahkan ke pimpinan universitas begitu ya, yang seperti itu. Kemudian yang kedua, peraturan rektor juga sudah membolehkan melaksanakan kegiatan untuk luring ya, tetapi di peraturan itu dibatasi 50%.
Ya barangkali adik-adik sudah baca ya peraturannya. Jadi 50% itu sejak bulan ya untuk semester ini sebenarnya ya. Dari sejak bulan Juli kalau nggak salah seperti itu. Jadi bisa dilaksanakan termasuk juga wisuda nanti tanggal 30 November itu akan dilaksanakan secara luring insya Allah. Tapi dengan protokol kesehatan yang ketat begitu ya. Itu seperti itu. Ya diantaranya berarti kan duduk tadi kurang lebih 1 meter jaraknya ya. Artinya kalau sekarang mahasiswa kalau kita anggap kuliah saja, mahasiswa itu kan rata-rata satu bukan satu kamar ya. Satu kelas itu 30 orang, berarti kan 15 ya. 15 tinggal pengaturan teknisnya nanti mungkin di fakultas bisa dilaksanakan seperti itu. Nah, terkait dengan aturan 50%, terus yang sebelumnya juga kenapa tidak dilaksanakan, begitu ya? Di semester ini kan begitu, ya seperti itu. Jadi yang pertama kan itu harus izin dekan kalau di fakultas ya. Jadi FKIE itu mengizinkan, tapi harus ada pertanggungjawaban dekan. Itu yang pertama. Ya. Itu perlu disikapi. Kemudian yang kedua, ya, yang terkait 50% tadi ya, 50% dalam satu kelas itu persyaratannya rada ketat begitu. Persyaratannya diantaranya ya beberapa itu harus vaksin misalnya sekarang vaksinnya sudah 2 kali ya mudah-mudahan ini juga sudah 2 kali berarti kalau vaksin sudah 2 kali berarti yang dari luar kota kalau masuk ke sini berarti harus PCR itu kan bayar juga PCR itu baru satu kali vaksin PCR atau kemarin PCR pertama kali kita mau pergi ya. Yang kedua itu swab antigen. Swab antigen lebih murah lagi itu sekitar berapa Pira? 80.000 atau 125.000. Jadi itu harus bayar, harus bayar. Berarti kita itu setiap mau itu kan baru harus tes PCR itu antigen itu. Bila sudah 2 kali vaksin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tadi itu apa saya sampai lupa. Yang kedua sampai lupa. Tadi PCR ya. Yang kedua itu adalah izin orang tua harus di atas materai. Itu harus ada izin orang tua. Jadi tidak kalau ada sesuatu berarti orang tua juga ikut bertanggung jawab gitu kan maksudnya. Nah ini yang kedua. Itu ya yang kedua. Yang ketiga kan pelaksanaan kuliah ini kan yang kata 15 masuk ruangan ya. Ya kita sudah bicarakan juga di rapat kita bersama-sama bahwa itu digilir per minggu kalau nggak salah waktu kita rapat itu. Kita sudah rapat gitu. Di fakultas digilir per setengahnya masuk, berarti yang setengahnya minggu depan gitu. Nah, berarti yang lainnya akan seperti begini kan. Nah, kalau yang lainnya dilakukan seperti ini, baru kalau kita ngajar seperti begini, yang ngajar kan seperti begini. Mungkin akan lain ketika kita mengajar daring semua di depan komputer. Akan lebih jelas barangkali. Apabila kalau dibandingkan saya mengajar posisi ada di sini, hybrid begini, dengan yang di layar di sana. Saya kira yang di layar di sana itu pasti menerimanya itu kurang jelas. Ketinggalan lah begitu seperti itu. Nah, pertimbangan itu yang kami pikirkan. Sehingga kami tidak melaksanakan kegiatan hibrid ya. Hibrid itu seperti itu. Jadi pertimbangan itu yang tadi harus PCR, harus membayar sekian kan izin orang tua, termasuk juga pertimbangan tadi. Kalau hibrid itu yang mengajar di sini seperti ini mungkin akan sangat berbeda ketika kita harus mengajar langsung di komputer yang semua dalam keadaan daring. Nah, itu seperti itu pertimbangan sehingga di semester ini tidak dilakukan hibrid. Meskipun di aturan rektor itu harus 50% sudah bisa dilaksanakan. Nah, itu barangkali informasi dari saya. Barangkali dari Pak Asep Kurnia mau dikatakan. Pak Iron, saya kira demikian.
Izin berbicara, Pak. Menanggapi lagi perihal PTMT ya, yang mana memang perihal tanggal 28 Juli ya semester genap ke ganjil ya Pak, ketika anak-anak 2021 masuk. Nah, yang sempat ingin saya tanyakan sendiri, dulu itu kami itu sempat follow up ya Pak, entah ke fakultas maupun ke jurusan perihal kebijakan PTMT ini, yang memang saya masih ingat itu saya dengan Pak Hiran sempat berkomunikasi ya Pak, ketika di awal Agustus, yang mana perihal PTMT ini menanyakan gitu, dan memang pas waktu itu tuh belum ada kebijakan di fakultas. Nah, saya juga baru mendengar sekarang ini Pak, kejelasan dari fakultas tentang PTMT. Karena setelah Agustus, setelah anak 2021 masuk, ke depannya itu ketika perihal PTMT ini tidak ada kejelasan di fakultas. Jadi kami pun bertanya-tanya gitu, ketika memang kebijakan ini akan dilaksanakan apa tidaknya di semester ini. Ya ganjil Pak, 2021-2022, yang mana memang ini itu jadi angan-angan mahasiswa sebenarnya Pak, khususnya di elektro itu. Kemarin kita himpunan sempat survei juga ketika 2021 sudah masuk, sempat bikin kuesioner di mana mempertanyakan kepada mahasiswa. Dari rektorat ada kebijakan tentang pembelajaran tatap muka terbatas, yang mana syarat-syaratnya dicantumkan di situ, dan tanggapan dari mahasiswa bagaimana. Dan kemarin itu dulu ketika kita mengadakan survei itu, tanggapan dari mahasiswa itu banyak yang memang menginginkan tatap muka, dengan memang kita lampirkan juga nih syarat-syaratnya apa aja, tercantum di mana, dan memang bagaimana aja gitu ketika kita ingin melaksanakan, yang memang dalam peraturan rektor nomor 3-nya itu yang bertanggung jawab itu rektorat dan juga dekanat. Dan tatap muka ini kan sedikit kami sayangkan gitu, dari awal tidak ada kejelasan ketika memang ini akan dilaksanakan atau tidaknya gitu. Jadi sebenarnya kami juga masih berharap gitu, sampai sekarang kenapa kita menanyakan PTMT, karena tidak ada sosialisasi barangkali ketika Bapak, ya itu Pak yang barusan sebenarnya. Itu aja sih paling Pak. Ya, terima kasih Pak. Izin masuk lagi apa ya, karena yang tadi juga pertanyaan saya mungkin belum sepenuhnya didapatkan jawaban oleh saya. Kalau misalnya dari Fakultas Teknik sendiri, untuk kelanjutan PTMT ini, apakah akan dilaksanakan atau tidak, Pak? Karena kenapa? Karena dari kuesioner yang kami ambil dan yang kami berikan ke mahasiswa, dari mahasiswa itu banyak yang mau dan juga menyanggupi atas segala persyaratan yang diberikan mungkin. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, makasih. Terkait kelanjutan yang beberapa hal tadi, yang pertimbangan tadi yang sudah disampaikan, berarti ya seperti itu. Kami kan tidak harus, misalnya Fakultas Teknik sudah melaksanakan begini, FKIP belum, misalnya Fakultas Ekonomi belum, gitu kan? Artinya kan harus serempak satu universitas itu melaksanakan. Kalau melaksanakan berarti kan kami harus melakukan evaluasi, harus melakukan evaluasi, kemudian kita bahas bersama-sama di tingkat universitas. Nanti kalau universitas silakan melaksanakan misalnya perkuliahan luring gitu, kan secara bersama-sama kan, satu universitas, bukan Fakultas Teknik saja. Berarti harus bersama-sama. Nah, hasil evaluasi itu yang kita akan bicarakan di tingkat rektorat. Izin mempertanyakan dan juga izin menanggapi, Pak. Setahu saya, Pak, ya, ketika misalnya surat edaran rektor itu turun, itu harus bukan harus dilaksanakan, itu sudah menjadi pertimbangan dan juga bisa dilaksanakan, Pak. Ya kan, Pak? Ketika misalnya argumentasi dari Bapak misalnya membahasnya, ini harus semua fakultas dulu setuju dan menjalankan. Ya kan, Pak? Berarti menurut saya pribadi, surat edaran ini tidak terlalu berguna dong, Pak. Kenapa? Karena dikembalikan lagi ke mungkin rapat dan juga persetujuan dari semua fakultas. Sementara surat
menurut saya Pak, surat edaran ini tuh udah mewakili loh Pak. Sudah mewakili bahwa kita bisa melaksanakan dan juga mungkin kalau misalnya poin kali ini kesiapan. Sejauh mana kesiapan dari fakultas dan juga sebagaimana mengharapkannya sih fakultas atas dilaksanakannya PTMT ini. Nah, mungkin seperti itu ya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ini kan semester ini tinggal berapa kali lagi pertemuan? 2 kali ya? 3 ya? Ya mungkin untuk kalau misalnya dilaksanakan luring untuk semester ini barangkali sudah ini kan, berarti maksudnya di semester ganjil ya, gitu ya. Nah, kami ini ya nanti jurusan juga kita akan mengevaluasi Pak ya, nanti sehingga kami rapat di fakultas dengan para jurusan, kita akan menentukan perkuliahan di semester apa namanya? Di semester genap itu dilakukan seperti apa dengan mempertimbangkan yang hasil evaluasi dari semester ini. Ya, seperti itu. Baik, izin masuk lagi ya Pak. Sedikit membingungkan juga sih Pak. Mungkin buat pengevaluasiannya ini pengevaluasian perkuliahan pada saat online apa? Ya, Atau online kegiatan mahasiswa juga kan banyak kan ya kegiatan mahasiswa yang berkumpul di kampus ini. Kami kan harus melakukan apapun harus dipikirkan gitu. Karena kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tentu pimpinan fakultas yang akan ditangkap kan gitu. Nah, begitu kan? Nah, atau mungkin rektor barangkali. Kalau itu makanya kita kan harus hati-hati gitu. Jadi menyikapi itu ya, menyikapi itu meskipun sudah ada dasarnya kan begitu. Tadi yang 50% yang rektor itu kan sebagai acuan ya, sebagai acuan dasar dan kita harus hati-hati, makanya harus selalu dievaluasi. izin masuk lagi ya Pak, izin menanggapi lagi. Kalau untuk persiapan dari FT sendiri udah ada belum Pak? Kuliahnya. Ya. Kalau dari FT nggak ada masalah karena luring itu kan seperti biasa paling nanti yang 50% mempersiapkan untuk Zoom-nya kan begitu. Kalau kuliahnya kita sudah siap ruangan dan mereka seperti biasa ketika kita luring begitu seperti itu. Berarti ya? ketika misalnya sudah ada. Ini sudah ada, ini masih beri ternyata di sipil. Tapi mungkin terbatas Pak ya. Seperti itu. Ya itu barangkali ya. Ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas undangannya sebelumnya. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan pertama terkait dengan SK Rektor. SK Rektor itu sifatnya himbauan, ya, dengan mempertimbangkan hal-hal ya, yang sifatnya krusial. Salah satunya adalah kemampuan infrastruktur TI. Jadi kita boleh melakukan hybrid, tapi tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Dekan, kalau kita melakukan hybrid, kemungkinan besar yang online ketinggalan. Terus kalau saya menjelaskan di papan tulis, kameranya ngikutin nggak, gitu kan? Sini adalah kita full laptop, ya kan? Jadi kita jelaskan full laptop, layar kalian duduk di sana, sebagian jelaskan. Nah, permasalahannya adalah ketimpangan bandwidth, kecepatan. Kalau online dia bisa dengar langsung, kalau yang offline, kayak online ya mereka ya pasti ketinggalan. Nah, kemudian dan juga ya ruangan harus dibatasi karena 50%, gitu kan? Ya, artinya kalau ruangan kita nggak ada masalah, cuman tadi itu mempertimbangkan bahwa kok kayaknya kalau hybrid kita jadi seakan-akan tidak adil dengan mahasiswa lain yang di luar. Lagian pada saat mereka mau memaksakan diri, tapi kelasnya sudah penuh, cuma 50%, akhirnya apa? Kan nggak boleh masuk, gitu kan? Ya, nah kemudian siapa yang membatasi
batasi mahasiswa masuk 50%, misalnya ada 40, 20 dihitung. Oh, 25, tolong 5 orang keluar. Enak nggak kira-kira kayak gitu? Kan nggak enak ya. Ya, jadi kita harus mengusir 5 orang itu supaya ada 50%. Akhirnya nanti padahal yang 5 itu benar-benar membutuhkan. Apa bedanya yang 5 itu diusir dengan 5 yang ada di sini? Sama kan haknya? Gitu kan? Sama. Nah, dengan pertimbangan itu ya sudah semuanya online saja. Ya, karena dampak masalah sosialnya lebih tinggi akhirnya kalau pakai hybrid gitu. Nah, terus ya meskipun demikian kita selalu melakukan evaluasi. Ya, saya sebagai kajur juga ada beberapa dosen yang tidak masuk kelas segala macam online ya, dan seandainya ini offline pasti tidak akan ketinggalan seperti ini gitu ya, tapi karena online ya ada saja yang ketinggalan gitu, dan ada saja yang kuliahnya sekedarnya saja gitu ya, ujung-ujungnya kasihan ke mahasiswa ya, tapi semuanya itu kita evaluasi dan kami ada di pihak Anda dalam kualitas pembelajaran, yaitu gimana caranya secepatnya kita bisa offline begitu. Kita selalu cari cara itu ya. Silakan gitu ya. bisa langsung ditanggapi. Izin berbicara lagi ya Pak, menanggapi perihal PTMT tadi dari Pak Dekan kalau tidak salah berbicara bahwasanya untuk kebijakan ini tuh harus ditetapkan secara satu universitas gitu ya Pak. Jadi biar tidak ada fakultas yang sirik-sirikan gitu ya Pak. Tadi Bapak bilang harus didapatkan dulu oleh ya, tapi bukannya saya ingin adu nasib ya Pak. Tapi ketika dari bulan Agustus dulu, di akhir Agustus kalau tidak salah ya, saya melihat ada satu jurusan di Fakultas FKIP itu, dia sampai sekarang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ada salah satu jurusan yang memang ketika misalkan tadi Bapak bilang bahwasanya ini harus merata secara semua fakultas, tapi ada satu fakultas yang memang udah mengadakan secara offline gitu Pak. Ini bagaimana gitu tanggapan di fakultas lain yang memang melihat jurusan tersebut sudah secara offline dari dulu sampai sekarang ya, kalau disebut namanya Pak ya, terkadang saya melihat tadi kelas juga Pak ya, dan ketika misalkan perihal teknis yang disampaikan oleh Pak Hirun tadi, perihal ketidakenakan mahasiswa yang tidak bisa ikut, sebenarnya bisa bisa diadakan penjadwalan, misalkan ketika dari 40 mahasiswa yang mendaftar di satu mata kuliah yang memang 50% yang hanya bisa ikut di perkuliahan, ketika saya kemarin diskusi sama rekan-rekan himpunan itu, bisa aja dalam 2 minggu itu diselang-seling, 2 minggu itu minggu pertama 20 orang yang pertama misalkan, dan minggu kedua 20 orang yang kedua, walaupun mereka tidak full dari awal sampai akhir tatap muka gitu, tapi setidaknya semua dari mahasiswa yang memang mengontrak berdasarkan pengantar keputusan rektor yang peraturan rektor nomor 3-nya itu diprotokolkan memang 50% yang berada di ruangan. Jadi semua juga bisa diadakan sebenarnya mah. Itu aja paling Pak. Saya ingin menanyakan yang terkait satu jurusan itu bisa offline sementara kita enggak gitu. Ya silakan Pak, bisa langsung ditanggapi. Jadi kan beragam ya di Unsir itu, ada yang online, ada yang tadi ada hibrid ya barangkali ya, atau semua full. Saya juga kurang begitu tahu ya yang tadi yang disebutkan Anda. Tapi kalau ada barangkali itu kan nanti kalau kita rapat di universitas itu kan dari beberapa fakultas hadir kan, ya, seperti itu. Dan itu akan menjadi bahan evaluasi, itu semua akan menjadi evaluasi. Misalnya di teknik ini sekarang kan belum menerapkan hibrid, belum ya. Di forum itu kan dibahas. Ya. Kalau memang di sana FKIP menguntuk tidak menghasilkan efek samping gitu ya. Aman. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya silakan barangkali
Ada tambahan lagi dari rekan-rekan mahasiswa? Iya, silakan Bang. Iya, silakan Pak. Bisa langsung dijawab dan juga ditanggapi. Kalau pedoman khusus kita belum ada ya, terus terang aja belum ada pedoman khusus. Tapi kita selalu kalau ini kebetulan jurusan, mungkin di CPO sudah ada, mungkin Pak Asep juga ke dosen itu menyerahkan kepada teknik yang digunakan ya ketika hibrid itu diserahkan kepada dosen yang bersangkutan gitu Pak ya. Kalau dari fakultas kita belum ada, tapi ada masukan tadi seperti itu ya kita akan pikirkan nanti bersama. Terima kasih Pak Dekan. Jadi sebetulnya jadi evaluasi juga buat kita gitu ya, untuk teknik jauh lebih efektif kan gitu ya. Tapi itu baru praduga. Cuman ada yang lebih dari substansial menurut saya, mau luring mau daring, sebetulnya ketulusan dan keikhlasan untuk bisa belajar gitu ya, itu jauh akan lebih menyerap. Karena beberapa evaluasi yang daring juga saya sering ngabsen pada ditinggal juga gitu. Jadi saya sering pakai 2 laptop misalnya gitu ya, karena yang satu presentasi, yang satu sebetulnya saya ikut gitu, pakai untuk ngabsen aja gitu ya. Nah, jadi sebetulnya daring juga kalau betul-betul serius, tulus, ikhlas, menurut saya ya mungkin tidak sebaik luring gitu ya. Tapi bukan itu masalahnya gitu ya. Kita kan sekarang dalam kondisi kutip mungkin darurat gitu ya, ada yang gitu ya, sebab kalau tidak sehat ya apapun menjadi percuma gitu ya. Nah, tapi terlepas dari itu, memang kemarin ada beberapa dosen, bagaimana kalau kita coba hibrid gitu. Tapi itu hanya 2-3 orang gitu ya. Udah, tapi peserta Zoom. Maksudnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mereka bisa langsung dan bisa diterangkan. Nanti yang 3 ini punya kewajiban untuk menyampaikannya. Misalnya saya ada 3 kelas, ada 3 mahasiswa gitu, ketua kelasnya A kan gitu ya, dengan koordinator ketua kelas atau penanggung jawab. Saya juga memakai ketua kelas untuk komunikasi. Sebab kalau komunikasi langsung untuk misalnya jadwal dan lain sebagainya lebih efektif yang bertiga itu kalau 3 kelas gitu ya. Tapi untuk yang lain-lain saya masuk di grup gitu, jadi informasi di grup yang umum. Nah, jadi itu sebetulnya hanya apa ya, trial error saja gitu ya, untuk membandingkan dengan yang online gitu ya. Kita memang belum, itu juga kemarin ya beberapa dosen minta ya dicoba, tapi betul-betul hanya ketua kelas saja kemarin yang ikut itu gitu. Kuliahnya Zoom, belum bisa disebut hibrid juga sebetulnya gitu ya, hanya karena ada yang hadir ketua kelasnya aja. Itu saja mungkin Pak tambahannya. Terima kasih.
Silahkan barangkali ada yang mau bertanya dan juga menanggapi lagi dari rekan-rekan mahasiswa. Izin masuk ke Iya, iya, moderator dan izin bicara lagi Pak. Seperti ini Pak ya, kita dari teknik sendiri sudah mengalami hampir 2 tahun mungkin pembelajaran online ya Pak. Dan dari teknik sendiri untuk masalah pembelajaran online ini tuh ada panduannya nggak sih Pak? Panduan dari berbagai faktor ya Pak ya? Soalnya kan kalau misalnya kita berbicara tentang misalnya mahasiswa dan lain sebagainya yang mungkin tidak memperhatikan kuliah dan lain sebagainya kan susah ya Pak ya? Karena memang online dan lain sebagainya. Tapi dosen gini. Hal ini yang menjadi patokan ataupun poin. Dan jadi kita sebagai mahasiswa itu punya patokan Pak. Apa sih yang harus kita kejar? Apa sih yang harus kita lakukan? Kenapa? Soalnya dari kami sendiri mungkin dari mahasiswa ya Pak, terkadang juga kebingungan pelajaran dosen gitu. Dari masalah cara menyampaikannya, kadang yang ngelos aja, kadang yang memang detail, kadang yang memang ditunjuk satu-satu, kan banyak ya Pak. Nah, jadi pertanyaan saya mungkin yang pertama dari fakultas sendiri, ada nggak sih pedoman yang harus dilaksanakan oleh dosen untuk melakukan pembelajaran online? Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Silakan. Pelajaran kalau secara umum yang terkait dengan ada musibah ini COVID ya, itu sudah diedarkan ke setiap jurusan oleh Pak Wade Batu, sudah ada. Tetapi pelaksanaan dari PBM di kelas itu diserahkan kepada dosen. Jadi tidak secara spesifik fakultas mengatur bagaimana harus mengejar ini diserahkan kepada dosennya. Tapi secara umum ya yang melingkupi tentang pembelajaran daring yang terkait dengan ada musibahnya ini tidak ada ya, tidak diedarkan ke setiap jurusan. Izin menyambung ya Pak, boleh? Ya silakan. Hal yang barusan. Jadi yang Saudara Alvin tanyakan itu lebih ke standarisasi dosen mengajar ketika daring gitu Pak. Tadi saya ingin pertanyakan juga lingkup yang secara umum itu bagaimana sih Pak mengaturnya gitu. Kemahasiswaan buat suatu teman yang Bapak bilang secara umumnya itu melingkupi apa aja sih Pak? Dan memang kan tiap dosen juga dalam tata cara belajar, terus dalam cara penggunaan teknologi khususnya tentang sekarang yang digunakan untuk pembelajaran secara daring kan berbeda-beda ya Pak. Nah yang lebih kami tanyakan itu standarisasi dari tiap dosen-dosen gitu, penyamarataan itu sih Pak barangkali. Ya silakan Pak bisa. Oke, yang secara umum itu bagaimana secara presensi kan itu kan yang penting presensi itu karena presensi juga terkait dengan dosen ini sekarang kan harus dimonitor. Jadi bukan hanya mahasiswa yang kegiatan PBM itu dosen juga harus dimonitor, kemudian juga mahasiswa juga sudah monitor, kita sudah buat manajemen untuk presensi. Dari seperti begitu. Kemudian yang berikutnya ya terkait dengan cara penyampaian materi itu kan diserahkan kepada dosennya, dosen masing-masing. Ya. Kemudian yang berikutnya ya pengaturan misalnya untuk dari sekian pertemuan ya dari 14 ya atau 16 ya dari 16 pertemuan yang harus dilakukan itu berapa pertemuan itu kan kita juga sudah minimal berarti 14 ya atur ya di dalam dari selanjutnya bagaimana juga kita bisa menerapkan supaya ya secara umum maksudnya menerapkan ini kan tentu kondisinya sangat berbeda ketika dengan apa namanya dengan luring ya dengan luring artinya kalau luring kan kita otomatis ya tetap perhatian semua ya. Kalau ini kan kadang-kala
apa namanya, kadangkala kalau di layar itu kan kita tidak tahu ini orang ada atau nggak ada gitu ya, atau mungkin semua orangnya nggak ada, jadi hanya dosen aja yang cerita begitu. Bisa saja kan begitu. Nah, misalnya kan ada yang tertutup ya, ada off cam dengan apa namanya yang saya tidak on cam ya, yang off cam kan itu kan tidak tahu ya, seperti itu. Dan itu diperhatikan, makanya kami meminta ya kepada itu supaya diidentifikasi ada nggak dosennya, tidak ada. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya juga di dalam penilaian, berarti di dalam penilaian tentu akan sangat berbeda ketika harus dari evaluasi. Dalam kondisi darurat begini berarti penilaian mungkin ada ya meskipun ada di peraturan akademik ya, kita juga sudah bisa standar itu karena kita mengalami dengan kondisi seperti itu. Nah, itu aturan-aturan itu yang mungkin yang disampaikan kepada apa namanya secara umum ya, memang secara umum kepada jurusan dalam hal ini yang punya dosen seperti itu. Iya. Terima kasih atas masukan dari mahasiswa bahwa pedoman itu memang harus ada. Kita akui bahwa itu secara teknis kita belum ada karena pandemi ini sifat darurat. Darurat harus, dan saat itu kita juga kami juga agak kaget bagaimana dengan online sementara kami secara behavior ya, secara perilaku atau kebiasaan kami tidak menggunakan online. Jadi ada beberapa dosen juga memang kaget bagaimana cara belajar online gitu. Itu juga menjadi dikasih seiringan waktu itu bisa diatasi, tapi ya masalah itu juga kita belum buat karena ternyata pada saat dievaluasi dan mereka sudah pada ngerti, sudah pada bisa melaksanakan, kami hanya bisa menyediakan alat-alat absensi, kemudian kita punya Zoom, kita beli Zoom, tapi ada dosen kayak saya nggak mau pakai Zoom, pakai Meet aja ya gitu, karena bisa mudah berasosiasi dengan Gmail gitu dan seterusnya. Jadi fasilitas itu sudah kita sediakan, tergantung dari pilihan dosen. Tapi terkait dengan pedoman itu ya kami akui itu belum. Dan nanti untuk yang hybrid ya insya Allah kami juga akan berupaya untuk membuat pedoman untuk hybrid ya. Gitu. Tentu ini menjadi masukan dan menjadi evaluasi untuk kami. Terima kasih. Ya, silakan barangkali dari rekan-rekan mahasiswa. Ya, silakan kepada Teh Ica. Baik, izin masuk ya Pak. Kebetulan di Coffee Break tahun kemarin pun saya sendiri yang jadi moderator ya Pak. Saya ingat betul pertanyaan ini tuh diulang kembali ternyata ya. Tahun kemarin dan sekarang sudah nambah lagi topiknya jadi hybrid ya. Gitu. Jadi itu nambah beban juga mungkin ya. Terus yang jadi tambahan sekarang mungkin dikembalikan ke dosen. Nah, boleh nggak sih Pak diberitahu kenapa gitu alasannya kok dikembalikan ke dosennya masing-masing seperti itu mungkin Pak? Bagaimana yang kita tahu ya, di berita itu kadang-kadang semeraut ya berita itu. Kita tahu dari kementerian 3 bulan lagi kita offline. Benar dengar nggak? Ya dari menterinya sendiri bilang gitu. Ya. 30 hari lagi atau full offline. Kalau gitu ini kita sudah mau offline, kita sudah siap-siap. Terus kalau kita mau buat pedoman sudah terlambat sekarang. Ternyata kami merasa ya tarik ulur kebijakan pemerintah ini akhirnya berdampak juga ke kami gitu.
Jadi bukan berarti kami tidak mau buat, ya. Kami di posisi yang sama tadi kayak gitu. Ya, jadi bingung juga ya, gitu. Gitu. Terima kasih. Silakan teh barangkali ada tanggapan lagi. Pak. Jadi alasannya kenapa dikembalikan ke kebijakan yang berubah? Dikembalikan ke dosennya itu tata cara mengajar. Tata caranya online. Silakan Anda mau gunakan Bapak dosen pakai Zoom, ada kan? Anda juga mengalami gitu. Ada yang pakai Meet gitu. Terus kemudian tenis kuliah dan kemudian evaluasi UTS, UAS itu semua jadi diserahkan ke dosen. Maksudnya itu diserahkan ke dosen itu tenisnya gitu. Ya, seperti itu. Mungkin silakan. Mungkin ini sedikit pengetahuan ya. Saya sampaikan bahwa di kita ini termasuk saya ini ketua itu ketua ya, bukan kepala. Nah, ini mungkin ada sedikit harus dipahami, ada perbedaan yang prinsip sebetulnya antara penamaan kepala dengan ketua gitu ya. Kalau di sekolah dulu waktu SLTA Anda kan kepala fakultas universitas itu adalah ketua. Ketua itu dari kata dasar tua, itu yang dituakan. Kalau kepala ya ini kepala otak dan itu ada di kepala gitu. Hanya kita tidak kepala jurusan. Kenapa? Karena dosen itu punya yang disebut akademik. Dia punya kebebasan akademik. Selama disampaikan di ruang akademik, dia bebas menyampaikan segala sesuatunya. Tidak tergantung kepada ketua jurusan. Kan itu ya. Ketua jurusan juga bisa menilai bahwa si A harus sekian itu betul-betul oleh dosen, koordinasi saja. Karena kebebasan ibaratnya ada di dosen, makanya dia disebut dosen bukan guru. Gitu ya. Dosen itu dari kata dosis. Pengetahuan yang bersangkutan itu dosen, bukan ketua jurusan ya. Tapi supaya lebih jelas. Saya dosen kelompok air, saya tidak begitu paham tentang jalan kereta api. Itu Mas Hendra. Kalau saya memerintahkan si A harus lulus jalan kereta api, itu salah. Gitu ya. Itu betul-betul tergantung kepada Mas Hendra. Karena saya bukan keahlian itu ada mengkoordinasikan kepada dosen. Dosen ya yang bisa memberi standar sehat lulus sama dengan dokter ya. Dokter sehat ya, yang kan di dalam dan lain sebagainya antara tepat beda dengan kepala lab. Nah, kepala lab itu berkuasa ke bawah gitu ya. Dia bukan ketua lab gitu ya, dia kepala lab. Dia bisa dari mulai semua. Kalau kepala jauh lebih luas membuat keputusannya, decision maker-nya. Kan bisa membuat decision maker. Kalau ketua jurusan harus selalu koordinasi dengan dosen, karena yang menyangkut ke mahasiswa, karena keahliannya ada di dosen. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa tadi Pak Hiron menyerahkan ke dosen, karena dosen punya kebebasan berakademik. Mungkin agak berbeda antara mengajarkan mata kuliah yang keairan dengan jalan kereta api misalnya. Nah, ada konsep-konsep yang mendasar yang mungkin berbeda gitu ya. Nah, jadi yang paling paham tentang jalan rel, jalan raya, saya tapi tidak sampai ke gitu ya apa yang saya tahu. Terima kasih.
Ya, silakan bagi rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanggapi lagi. Izin masuk Pak, karena memang menurut saya pribadi bingung juga gitu di posisi sebagai mahasiswa ketika misalnya semua diberikan ataupun diarahkan kepada mungkin pertanyaan karena memang kalau praktikum itu kan sama praktikum pada tanggal 2 Februari 2021 Universitas Siliwangi mengeluarkan salah satu panduan, yaitu panduan pembelajaran semester genap tahun akademik 2020-2021. Dan di panduan pembelajaran ini untuk kegiatan luring ataupun luar jaringan 1.1 kegiatan praktikum di dalam laboratorium, lapangan, bengkel, dan kegiatan akademik atau masih serupa dapat dilaksanakan secara luring. Nah, saya pribadi apa ya, dan saya basicnya ini jurusan teknik elektro, saya selama pandemi belum pernah merasakan praktikum offline. Ya Pak ya, dan memang saya juga pernah mempertanyakan ke abang-abang ataupun ke asprak ataupun ke dosennya sekalipun, kenapa dari teknik elektro itu tidak pernah offline di laboratorium, karena bisa pakai simulasi. Sementara poin di sini, tidak semua mahasiswa ekonominya baik. Dan tidak semua mahasiswa mempunyai device yang sama. Dan yang support terhadap simulasi ataupun aplikasi itu. Mungkin saya pribadi, di device laptop itu nggak punya. Tapi ketika praktikum saya kan bingung juga ya Mas. Ya kan, ketika ada solusi yang menghasilkan sebuah masalah nih. Percuma juga kan Pak ada solusinya menurut saya Pak ya. Sudah keluar dari universitas namanya, tapi dari jurusan ataupun fakultas tidak coba untuk masalah praktikumnya offline deh. Kenapa? Karena menurut saya ketika misalnya kita berbicara teknik itu berbicara tentang praktikum ataupun ya langsung teknis, ya kan? Nah, kenapa ya Pak? Kalau boleh tahu dari fakultas dan juga jurusan, masalah praktikum di kita belum semuanya oke. Nah, itu mungkin apa ya? Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung dijawab saja Pak. Ya. Terkait dengan praktikum, kalau dari jurusan itu diperbolehkan untuk tapi balik lagi kepada teknisnya diserahkan kepada dosen ya. Tapi kalau kalian mengeluh misalnya online itu akhirnya keberatan dengan online, Anda boleh sampaikan itu kepada dosennya atau kepada saya ke jurusan. Nanti saya akan mintakan pelaksanaan offline ya. Jadi semuanya kalau terkait dengan praktikum ya di elektro, terkait dengan praktikum teknisnya diserahkan kepada dosen. Kedua, kalau bagi mahasiswa yang keberatan offline ya boleh offline. Kami juga praktikum di Polban. Di Polban itu kami ditawar dua, mau offline mau online. Kami pilihnya offline karena dari Padekan juga Jabodetabek lebih baik offline. Nah, kami pilihnya offline. Pada saat hari H, satu hari sebelum hari H, mereka menolak. Pak, maaf Pak, kami tidak bisa menerima kalau offline. Jadi online saja. Akhirnya diganti. Oke, sekarang jadi online. Nah, seperti itu. Jadi kampus sebesar Polban yang seperti itu terkait dengan praktikum ya gitu. Nah, apapun itu hasilnya
itu menjadi evaluasi dan terima kasih telah disediakan untuk memperlakukan offline bagi mahasiswa yang bermasalah terkait dengan pembelajaran praktikum online. Begitu. Ya, silakan barangkali ada tanggapan lagi atau barangkali dari rekan-rekan online. Barangkali ada yang mau nanya, silakan untuk raise hand. Silakan kepada Ketua Umum BLM untuk sebelumnya izin suaranya belum terdengar. Cek. Nah, izin Mas Pak. Izin bertanya juga gitu terkait praktikum gitu. Pengen nanya lagi. Pedoman atau pola gitu dalam praktikum ini gitu. Kurang adanya progres atau kayak misalkan apa ya? Alurnya itu tidak jelas menurut saya gitu, kayak misalkan praktikumnya seperti apa dan kadang bukan lagi teknik sipil gitu. Ya, ini seperti apa? Begitupun di jurusan juga ada pedomannya untuk praktikum ini gitu, biar adanya praktikum yang terstruktur dan sistematis gitu dan menghasilkan pemahaman yang efektif gitu. Mungkin segitu Pak. Ya, dari silakan Pak, bisa langsung dijawab saja. Terdengar suaranya? Cek. Ada ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Pak Rul ya. Memang di kita itu kendala sebetulnya adalah peralatan sebetulnya. Kalau modul di kita itu kan sudah ada ya. Sudah bisa dibaca dan diserahkan ke petugas laboran kita Pak Cucu ya dalam mengkoordinir pelaksanaannya. Kemudian juga sebetulnya juga dikontrol oleh dosennya. Hanya saja saat ini kendala kita itu selain pandemi, peralatan lab kita itu masih ada yang sudah lengkap, ada yang memang masih kurang gitu ya. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya, misalnya progresnya sudah harusnya progresnya dari A sampai E gitu ya, supaya mendapatkan pemahaman yang utuh begitu. Tapi pelaksanaannya itu cuma bisa dari A sampai E. Sehingga dari D ke E itu tidak bisa dilaksanakan. Kita bukan menyiasati kita dalamnya pandemi itu, saya rasa itu pasti banyak kendala. Tapi kalau kita cermati dari dari pedoman itu kita pelajari, kita mau mencari pedoman praktikum itu, kalau kita cermati betul itu dari A sampai E-nya itu tercapai sebetulnya dari pom-pom yang ada di dalamnya. Mungkin itu ya. Mungkin Pak Hasan, mungkin sama Pak Endang. Terima kasih atas kepeduliannya ya terhadap kita. Jadi data primer gitu ya. Dan kita sebetulnya lebih menggunakan data primer itu untuk desain. Nah, jadi output kita itu muaranya itu desain, rancangan gitu ya. Praktikum sendiri sebetulnya untuk
pun ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan seperti pretest karena beberapa alat cukup berbahaya kalau kita tidak melakukan pretest dulu gitu ya. Misalnya bisa kejepit lah gitu ya. Yang mekanik gitu ya. Khusus itu di pedoman ada, tetapi kita belum melakukannya gitu ya. Karena beberapa hal itu ya, termasuk tadi betul bahwa peralatan kita juga sehingga saya meminta misalnya yang tadi itu ya dilengkapi aja dengan simulasi supaya data itu tuntas karena nanti di dalam terutama dipakai untuk tugas akhir itu ya. Nah tapi di buku pedoman mungkin tahap demi tahap karena lab juga kalau kita studi banding gitu ya ke lab lain mungkin satu gedung ini baru satu lab lah gitu ya. Nah, tapi kita kan bertahap gitu ya, tidak perlu mimpi dulu kan gitu ya. Mimpi dulu baru nanti kita ada yang ada. Nah, jadi saya dengan Pak Pengke itu berpikir begini sekarang, ya kita lengkapi aja satu lab dulu gitu ya. Misalnya lab air tapi kita lengkap. Nah, dengan anggaran yang ada kita coba lengkapi supaya mahasiswa itu mendapat sebuah pengetahuan lab yang paripurna satu saja dulu daripada semua dari lengkap itu strategi ya ini saya yang lengkap itu mungkin baru metan gitu ya baru dianggap agak lengkap lah gitu ya baru juga alat tes juga masih belum kita baru alat tes beton belum punya alat tes baja punya alat tarik kayu dan lain sebagainya gitu. Ya, kita ya beton aja dulu gitu ya. Jadi ya kita akui itu memang belum buat siapapun yang berkepentingan untuk lab. Terima kasih. Belum dilanjut ya ke ini. Dilanjut IBAST ini kan dari Pak Cep mungkin nanti banyak juga memakan waktu. Saya kira mau dilanjut aja sama Pak Cep untuk ini ya. Pak, boleh ngelanjutin pertanyaan dulu gak gitu? Ya, masih ada. Mau nanya lagi Pak, terkait langsung kan di kita tuh keterbatasan di alat ya Pak, khususnya di teknik sipil gitu. Dan ketika ada alat pun ya alat tersebut tidak apa ya tidak rusak tapi alatnya nggak bisa digunakan gitu. Jadi untuk mensiasati hal tersebut tuh ada gak terus melihat ke kawan-kawan teknik elektro yang ketika keterbatasan lab tapi join dengan Polban gitu. Nah ada juga gak dari pihak jurusan di teknik sipil untuk mensiasati hal tersebut gitu. Karena di kita gak lengkap nih artikel ada gak gitu hal untuk mengarah ke kerjasama lah dengan pihak kampus yang udah lengkap gitu. Karena dari saya sendiri juga suka berkunjung lah ke kampus-kampus yang lain yang labnya bagus gitu. Dan mereka juga bisa aja bekerja sama katanya Pak gitu. Itu sih mungkin yang ditanyakan. Ya, silahkan Pak, bisa langsung Di dijawab. pedoman akademik sebetulnya sudah cukup lengkap ya, termasuk kemarin sebelumnya ini masalah peralatan lab kan tanggung jawab pengelola dan pemakai kan gitu ya. Sebelumnya bahkan beberapa pemakai habis praktikum terutama itu tidak dibersihkan. Ini tanggung jawab ini pemakai dan pengelola. Saya tidak akan meng-cc apa itu alat itu kan datanya itu dimasukkan ke ACC kalau belum ada termasuk itu upaya-upaya. Nah, itu juga kalau yang dikalibrasi rasanya tiap tahun juga ada ini kalibrasi kan gitu ya. Tapi di samping itu ada langkah yang menurut saya cukup ini yang akan ditempuh Pak Pengki itu kerjasama dengan beberapa lab gitu ya. Tapi mungkin nanti jelasnya itu teknisnya Pak Pengki gitu ya. Tapi kita sudah bicara itu terutama lab
ini kalau nggak salah. Untuk lab yang bahan apa namanya peralatannya yang rusak, yang sering pemakaian kan sebetulnya kan lab metan ya. Lab metan itu setiap tahun kita anggarkan untuk perbaikan sebetulnya. Dan segala macamnya itu kita anggarkan untuk memperbaiki alat tersebut. Nah, kemudian itu juga dengan alat totaan ya, yang teodolit dan segala macamnya itu tiap tahun kita anggarkan sebetulnya untuk kalibrasi. Nah, jadi peralatan lens digunakan itu sebetulnya yang kemarin ya, yang Manopi itu sebetulnya kalau kita untuk kepentingan akademik itu tidak masalah sebetulnya. Untuk praktikum saja kan kita ingin mendapatkan berapa besaran kuat tekannya saja kan sebetulnya. Nah, tapi untuk kepentingan penelitian dan untuk pengujian mungkin pihak luar yang ingin menguji di lab kita itu menjadi masalah ya. Tapi memang itu sedang kita upayakan, sudah kita kerjasamakan dengan Indra yang dari pihak luar itu untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, kemudian untuk kelanjutan yang peralatan yang tidak ada, kita seperti lab aspal Pak ya, itu kita sedang menjajaki dengan aspal untuk kerjasama penggunaan lux dan segala macamnya. Tapi untuk penelitian sudah secara lisan memakai apa namanya sudah kita invent ya. Yang lalu sedikit saja mungkin kaitannya dengan ini. Pertama yang di transportasi memang adik-adik merasa kita kan masih nah kita sendiri saya dalam pembicaraan dengan pusat jalan jembatan ya, karena pernah mungkin sudah pernah sampai juga kegiatan. Nah itu prinsipnya kita sudah boleh melakukan itu kalau teman-teman elektro ada di Polban, nah kita bisa untuk transportasinya karena pandemi ini makin sudah melakukan itu ya, kita bahkan sudah ke sana juga untuk menjajaki. Nah mudah-mudahan kedepannya akan bisa lebih baik lah. Demikian kalian kami Pak ya, bidang keairan itu bahkan kita mengupayakan sendiri dulu sebetulnya. Seperti current meter itu kan kita adakan sendiri dulu sebetulnya. Ya sampai sekarang itu masih punya teman saya yang saya pinjam dulu untuk kepentingan praktikum kita gitu ya. Nah itu sedang kita usahakan ya. Mudah-mudahan di 2 tahun lagi atau setahun lagi itu bisa dilengkapi dengan segera. Ya terima kasih. Sebetulnya kan pada pertemuan sekarang ada agenda lanjutan, yaitu terkait dengan status ruangan Ormawa yang direnovasi itu sudah selesai dan bisa digunakan. Ini buat Zoom aja ya? Mohon maaf, saya lagi double dengan conference sebentar. Baik. Pada agenda hari ini sebetulnya ada agenda lanjutan, yaitu proses BAST terkait ruang Ormawa. Nah, kita lakukan setelah asar mungkin, setelah asar Pak, setelah asar
itu kan ada Selasa nanti di ruang rapat, silahkan pimpinan atau ketua Ormawa 1 orang plus saksi 2 orang ya. Nanti kita ngumpul di atas untuk melakukan penandatanganan BAST. Intinya ruangan Ormawa sudah selesai direnovasi. Alhamdulillah sudah mulai bisa digunakan, tetapi ada beberapa peraturan, ada beberapa kesepakatan yang perlu dipahami oleh kedua belah pihak gitu. Apakah mahasiswa atau kami. Jadi intinya nanti silahkan didiskusikan, kita sepakati. Nah, apabila hal tersebut disepakati, silahkan sudah mulai bisa digunakan. Dengan catatan digunakan dengan penuh tanggung jawab ya. Segala aturan, semua etika ya Pak. Semua sudah orang, berarti 15 orang total. Ya, jadi nanti 15 orang plus kami dari fakultas dan pembina Ormawa jurusan kita akan saling tukar pikiran ya Pak, khusus terkait ruangan Ormawa. Jadi bagaimanapun juga betul Anda untuk mengerjakan kegiatan Ormawa itu memerlukan ruangan. Tetapi tetap di atas itu semua ada aturan. Nah, itu yang harus kita mungkin serah terima, nanti ada acara lanjutan di luar ini. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena hadir di tengah-tengah karena ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan. Mungkin itu ya Pak Dekan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Terima kasih. Izin masuk dulu ya. Izin masuk semuanya Bapak-bapak dan ayah-ayah saya di kampus ini. Jadi gini apa ya? Karena memang dari Bapak-bapak dan Ibu ada kesibukan mungkin ya, dan juga permintaan dari Pak Dekan bahwa acara ini hanya sampai adan. Sebenarnya dari kita itu masih banyak topik pembahasan yang memang mau diangkat, ya Pak ya. Dari masalah tadi juga yang disinggung oleh Fahrul, dari masalah itu sebenarnya masuk ke visi misi dari Pak Dekan juga. Ini turunan dari itu sebenarnya belum disinggung sama sekali oleh kita, dan masalah visi misi ini menurut kami cukup penting untuk dibahas Pak. Kenapa? Karena memang ini kan mungkin akhir periode Pak Dekan ya. Akhir periode Pak Dekan, dan kita tidak mencari kesalahan dari visi misi yang Bapak jalankan mungkin beberapa tahun ke belakang, tapi kami ingin agar kedepannya siapapun itu orangnya, apapun visi misinya, bisa terlaksana dengan baik dan juga untuk kemajuan Fakultas Teknik. Jadi dari kami mungkin dari BEM dan juga dari pimpinan Ormawa nanti akan mengirimkan kalau misalnya saya meminta di akhir pekan bisa nggak Pak? Di akhir pekan Sabtu atau Minggu? Berarti tidak bisa mengasih kami usahakan kantor dan Pak Dekan dan juga Bapak Kajur. Mungkin seperti itu apa ya dari saya, permohonan dari saya. Dan juga saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di sini. Mohon maaf bila memang dari kita ada salah kata, ada salah-salah ucap, itu bukan maksud bukan harga diri Bapak, itu kesalahan pribadi dari kami yang tidak dipikirkan sebelumnya mungkin. Jadi dari kami mungkin kalau misalnya ada kelanjutan dari pihak panitia dan juga moderator, dipersilakan. Tapi permohonan saya sekali lagi ditekankan untuk nanti undangan kami di Coffee Break Jilid 2 mungkin ya. Jilid 2 yang akan dilaksanakan
minggu-minggu ini mungkin agar dihadiri oleh Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Terakhir barangkali ya untuk hari ini. Eh kan diagenda lagi, tapi sesuai dengan jadwal kerja ya. Jangan di luar libur karena kita juga kan dari seminggu kerja ya harus juga keluarga kan di rumah dipikirkan ya. Mungkin ada juga keluarga begitu ya. Seperti itu. Kemudian tadi disampaikan ya ini acara baik karena kita itu melangkah ya melaksanakan sesuatu di dalam suatu organisasi bukan harus di apa namanya tadi harus dievaluasi itu semua pihak di aktivitas akademi termasuk dari mahasiswa dan evaluasi itu yang belum dilaksanakan tentu kan nanti ke depan barangkali itu harus dilaksanakan seperti itu. Jadi saya mengapresiasi baik disampaikan ke kami ya, maksudnya ke organisasi ya, bukan menyerang dirinya tapi ke organisasi begitu. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti kami akan tindak lanjuti barangkali kalau memang itu yang belum dilaksanakan. Seperti itu kan. Jadi tadi ini juga sudah mencatat meskipun tidak tulis, tapi intinya kami tahu seperti tadi ya. Terima kasih ya Mas yang jadi mohon maaf ya dari saya mungkin dari mewakili untuk semuanya yang hadir di sini mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di adik-adik semua ya mudah-mudahan dan kami tentu bukan bermaksud ya itu adalah sebagai sebuah apa namanya menjadi pembimbingan lah ya menjadi satu pembimbingan kepada semua dan diharapkan masukan-masukan yang masuk tadi menjadi satu hal yang nanti untuk perbaikan kami. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung terbatas waktu ya Pak dan juga bahasan Kopibrik masih banyak, maka koordinasikan lagi dengan Bapak ya Pak. Iya sudah Pak. Mungkin Pak ada dokumentasi terlebih dahulu ya Pak. Iya. Iya. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang di Zoom boleh sambil on cam juga untuk didokumentasikan. Ya bagi rekan-rekan yang mengikuti Zoom meeting boleh dinyalakan fitur kameranya.
Untuk rekan-rekan yang di Zoom boleh on cam juga. Terima kasih ada tata rasa ya, acara demi acara telah kita lalui bersama. Marilah kita akhiri acara Kopi Break Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik 2021 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian acara diskusi hari ini. Kami atas nama mahasiswa Fakultas Teknik mengucapkan terima kasih